Pernah nonton sinetron atau drama Korea yang penuh skandal keluarga, cinta segitiga, dan rebutan harta? Nah, ternyata Hollywood dan dunia media nggak kalah dramatis, bahkan lebih gila. Bedanya, ini bukan fiksi, ini nyata. Dalam kisah Unscripted, buku yang membongkar rahasia kelam di balik kerajaan media Viacom, CBS, dan Paramount. Siap-siap, karena ceritanya lebih heboh dari telenovela jam 7 malam. Bagian 1. Raja Media dan Kerajaan Skandal. Namanya Summer Redstone. Jangan bayangkan kakek tua kelam yang duduk manis di kursi goyang. Di usia 90-an, hidupnya masih penuh drama. Perebutan kuasa, pacar-pacar muda, dan anak perempuan yang sering dimaki, dan segudang gugatan hukum. Dulu Redstone adalah penguasa media besar. National Amusement, Viacom, CBS, bahkan Paramount. Kekayaannya lebih tinggi dari $2,5 miliar. Tapi di balik layar, hidupnya kayak reality show yang ratingnya tinggi banget. Bagian 2. Hubungan ayah anak yang gak ada di buku dongeng. Sari Redstone, anak perempuannya sebenarnya pinter banget. Forbes bahkan menempatkannya lebih berpengaruh dari Ratu Elizabeth II. Tapi sayangnya, hubungan ayah anak ini bukan daddy's little girl. Sumner sering ngamuk, mengirim email ke Sari penuh kata-kata kotor, bahkan menjelek-jelekannya di depan bos-bos Viacom. Bayangin, dipanggil C-word sama bapak sendiri di sisi email kantor. Kalau di sinetron, judulnya pasti Bapak Durhaka. Bagian 3. Dari hotel terbakar ke drama cinta. Redstone terkenal keras kepala. Tahun 1979, waktu hotelnya kebakaran, dia literally menggantung di jendela dengan satu tangan terbakar, tapi nggak mau jatuh. Katanya, saya nggak akan lepas. Dan ternyata prinsip itu berlaku juga dalam hal wanita. Dari istri pertama yang bertahan 50 tahun, sampai pacar-pacar muda yang usia bisa setara cucunya. Bahkan ada yang sebelumnya pacaran sama cucunya sendiri. Plot twist banget kan? Bagian 4. Girlfriend Wars, Holland versus Herzog. Masuklah dua tokoh utama, Sydney Holland dan Manuela Herzog. Dua wanita yang sama-sama berhasil menguasai kehidupan Redstone di masa tuanya. Dapat hadiah jutaan dolar, properti, bahkan saham. Total, lebih dari $90 juta melayang. Di rumah mewahnya, Redstone tinggal bersama pacar sekaligus mantan pacar. Bayangin, rumah tangga model begini. Akhirnya suasana jadi kayak Big Brother versi miliarder. Perebutan pengaruh, saling fitnah, sampai tuduhan percobaan pembunuhan. Endingnya, Holland diusir gara-gara ketahuan selingkuh sama aktor sinetron. Herzog pun digulingkan setelah staf rumah melancarkan kudeta. Redstone sampai nangis waktu nyuruh dia pergi. Kalau ini sinetron, episodenya pasti trending tiap minggu. Bagian 5. Kembalinya Putri Mahkota. Setelah pacar-pacar muda out, Sari akhirnya bisa mendekat lagi ke ayahnya. Drama keluarga mulai mereda dan Sari jadi penerus sah kerajaan media. Tapi ternyata masalah baru sudah menunggu. Bagian 6. Les Moonves, raja televisi, predator di balik layar. Sari menunjuk Les Moonves jadi ketua CBS. Awalnya dia terlihat seperti penyelamat, tampan, karismatik, dianggap visioner. Tapi kemudian muncul berita mirip Harvey Weinstein. Yap, tuduhan pelecehan seksual, hubungan gelap dengan staf kantor, bahkan asisten pribadi yang tugas tambahannya bikin melongo. CBS slow banget bertindak, kayak pura-pura nggak tahu. Sampai akhirnya Ronan Farrow, jurnalis yang ngebongkar skandal Weinstein, nerbitin artikel baru. Boom, skandal Moonves pecah. Moonves akhirnya mundur, tapi tetap kaya. Sementara nama CBS tersoreng. Lagi-lagi perempuan Sari Redstone yang harus turun tangan buat nyelamatin reputasi perusahaan. Bagian 7. Siapa pemenangnya? Unscripted adalah kisah tentang orang-orang yang dapat apa yang mereka mau meskipun caranya kotor. Redstone dapat kekuasaan dan wanita. Holland dan Herzog dapat jutaan dolar. Moonves dapat jabatan dan kesempatan buat berbuat seenaknya. Tapi siapa yang benar-benar bertahan? Sari Redstone. Dia satu-satunya yang keluar dengan nama tetap bersih, sekaligus membuktikan bahwa nggak semua perempuan di dunia media harus jadi korban drama para pria powerful. Jadi, apa pelajaran dari semua skandal ini?
Kalau hidupmu penuh drama kayak sinetron, pastikan kamu jadi penulis naskahnya, bukan cuma pemain figuran. Karena kalau enggak, hidupmu bakal jadi unscripted, penuh kejutan, tapi mungkin berakhir jadi tontonan orang lain.